Alhamdulillah, yang sampai dengan hari ini, detik ini, kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan karunia, kenikmatan, di antaranya berupa kenikmatan panjang umur, sehat, zahir dan batin, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu dan kenikmatan-kenikmatan yang lain juga tentunya sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan aktivitas-aktivitas dan kewajiban-kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa saat ini, hari ini kita sudah berada di penghujung atau di akhir dari bulan Sya'ban ini. Insyaallah besok ataupun lusa kita akan kedatangan tamu yang sangat agung. Kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia, yaitu tamu berupa bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap orang Islam. Jadi besok ataupun lusa kita akan memulai puasa Ramadan. Hanya saja kita tinggal menunggu keputusan yang akan disampaikan oleh Kementerian Agama nanti malam. Jadi kita berpuasa mengikuti apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama nantinya. Hasil dari sidang isbat yang akan dilakukan nanti malam. Jadi kita memulai puasanya seperti itu, ya. Masalah ada yang memulai puasa besok, ya silakan, monggo. Ya, yang mau umpamanya nanti malam hasil sidang isbat memutuskan mulai berpuasanya hari Selasa, ya udah, monggo silakan hari Selasa memulainya. Sedangkan kita, ya, terus terang kita memulai puasanya mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama yang merupakan hasil dari sidang isbat itu. Jadi mudah-mudahan, ya, kita semua bisa menjalankan ibadah puasa nantinya, baik yang memulai besok ataupun lusa, bisa kita laksanakan semaksimal mungkin dengan meningkatkan lagi amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan nantinya. Jadi tamu terhormat yang datang, yaitu bulan suci Ramadan yang akan membawa segudang peluang dan kesempatan emas bagi kita. Kenapa dikatakan demikian? Tidak lain dan tidak bukan dikarenakan di dalam bulan suci Ramadan terkandung kemuliaan dan keistimewaan yang sangat-sangat besar sekali, yang tidak bisa kita jumpai pada bulan-bulan selain bulan suci Ramadan itu. Nilai ibadah di dalam bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa akan dikabulkan. Doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah akan dikabulkan, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dosa-dosa kita akan diampuni jika kita mau memohon ampun, mau bertaubat, menyesali segala kesalahan, dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Begitupun pintu-pintu surga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya pintu-pintu neraka akan ditutup dengan rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan tidak ubahnya tamu agung yang selalu dinanti-nantikan oleh umat Islam kedatangannya. Jadi rugilah orang yang tidak dapat bertemu dengannya, namun akan lebih rugi lagi
bagi mereka yang menjumpai bulan suci Ramadan itu namun tidak bisa mengambil sesuatu darinya, yakni menggunakannya sebagai momen meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah serta ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam rangka menyambut dan kedatangan bulan yang penuh dengan barokah itu, yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan pahala yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat memanfaatkannya secara maksimal untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, apa yang menjadi tujuan akhir dari ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan nantinya, yakni akan memperoleh derajat la'allakum tattaqun, menjadikan kita sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mampu kita raih nantinya. Maka untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lupa berpesan kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya ketika itu, ketika bulan suci Ramadan datang, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus samai wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguh telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang mana pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk berpuasa. Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka, sementara pintu-pintu neraka ditutup, serta syaitan-syaitan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang dipanjatkan menjelang datangnya bulan suci Ramadan, yakni doa ini juga dibaca sejak awal kita memasuki bulan Rajab. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya ketika itu, dan doa ini juga sering kita baca dan kita amalkan. Doanya itu adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi doa ini diajarkan oleh Rasulullah 2 bulan kita sudah amalkan doa ini sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita mohon kepada Allah agar diberikan keberkahan di dalam bulan Rajab yang telah kita lewati.
Yang kedua, Allahumma barik lana fi Rajab, yang pertama. Yang kedua, wa Sya'bana, dan kita mohon keberkahan juga di dalam bulan Sya'ban yang saat ini. Bulan Sya'ban pun tinggal 1 atau 2 hari juga akan meninggalkan kita. Yang ketiga, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ya Allah pada bulan suci Ramadan. Jadi insya Allah 1 atau 2 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi 2 bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, Rasulullah sudah mengajarkan agar kita mohon kepada Allah supaya kita ini disampaikan oleh Allah, umur kita bisa memasuki bulan suci Ramadan nantinya. Itu saking agungnya bulan suci Ramadan yang setiap orang menginginkan agar dirinya bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa tersebut. Oleh karena itu, marilah kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita, dengan ungkapan seperti marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Kami sambut kedatanganmu dengan penuh sukacita. Kami sambut kedatanganmu dengan penuh rasa gembira. Kami sambut kedatanganmu dengan penuh rasa bahagia. Tentunya ada beberapa sikap terpuji yang dilakukan oleh para ulama-ulama yang soleh terdahulu dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dan hal ini pantas untuk kita teladani. Di antaranya adalah kita harus menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh rasa gembira. Kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan rasa kebahagiaan. Kenapa demikian? Karena inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya agar senantiasa bergembira, agar senantiasa berbahagia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan itu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, menganjurkan kepada kita agar kita berbahagia, agar kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan itu. Rasulullah menyebutkan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Yang artinya, barang siapa yang bergembira dengan datangnya atau dengan masuknya bidukhuli Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Inilah salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang ketika memasuki bulan suci Ramadan disambut dengan rasa gembira, disambut dengan rasa bahagia. Bukti kegembiraan itu, bukti kebahagiaan itu, maka umatnya, hambanya kita ini sebagai hambanya Allah ketika memasuki bulan suci Ramadan, sebagai bentuk rasa kegembiraan dan kebahagiaan kita, maka kita akan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa bahagia kedatangan bulan suci Ramadan, kita akan menghidupkan bulan suci Ramadan. Dengan apa? Dengan hal-hal positif, dengan hal-hal kebaikan, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan lagi amal ibadah kita. Kita hidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail, dengan melaksanakan salat tarawih umpamanya, dengan melaksanakan tadarus Al-Quran,
dengan memperbanyak bersedekah, dengan memperbanyak lagi melaksanakan salat-salat sunnah dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain tentunya. Inilah sebagai bentuk rasa gembira kita, sebagai bentuk kebahagiaan kita karena sudah diberikan kesempatan oleh Allah masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sehingga bulan suci Ramadan itu kita pergunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah di dalam hadisnya tadi menganjurkan kepada kita agar kita bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Jangan sampai kedatangan bulan suci Ramadan kita jadikan beban. Beban apa? Oh, ini kalau bulan Ramadan umpamanya dengan ungkapan bulan Ramadan datang saya akan berpuasa, di siang hari saya akan haus, lapar. Ya iya, namanya juga orang puasa. Mana ada orang puasa kenyang, tidak haus? Ya pasti yang namanya orang puasa akan haus, ya, akan dahaga, lapar dan haus itu pasti dirasakan. Tapi kita sebagai orang muslim yang masih dititipkan keimanan di dalam hati kita oleh Allah, maka datangnya bulan Ramadan ada suatu kebahagiaan dan kegembiraan bagi kita dan tidak ada beban sama sekali. Tidak ada beban sedikit pun bagi kita dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan kemudahan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya di dalam bulan suci Ramadan. Agar Allah mudahkan kita untuk melakukan ibadah dan kebaikan-kebaikan yang lain. Allah bimbing kita, mudahkan kita untuk melakukan ibadah apapun di dalam bulan suci Ramadan, yang mana ibadah kita pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin.